Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Baik, hari ini adalah mata pelajaran PPKN kelas 11 pada semester 2. Nah, sebagaimana minggu yang lalu kita sudah membagi kelompok, dan pada hari ini adalah tampilan kelompok 4. Tampil pertama dengan materi faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, untuk rekan-rekan audiens semuanya, perhatikan dengan baik. Nanti ada sesi bertanya, silakan manfaatkan waktu bertanya. Setiap kelompok wajib bertanya 1 pertanyaan. Wajib berarti harus, ya. Nah, kepada kelompok 4, waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang terhormat Ibu Guru dan teman-teman kelas 11 MIPA 5. Pertama-tama kita ucapkan syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat kesehatan kepada kita semua, yang membuat kita semua dapat berkumpul pada acara hari ini. Berdirinya saya di sini sebagai moderator yang akan membawakan diskusi tentang faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Adanya juga teman saya di sini sebagai Perkenalkan, nama saya Fardia sebagai ketua. Perkenalkan, nama saya Yuri Miranda sebagai operator. Saya Tarisha Maria sebagai sekretaris. Saya Fagan Kautsa sebagai pemateri 1. Saya Siti Maihan Sahid sebagai pemateri 2. Perkenalkan, nama saya Sylvia Avandi sebagai pemateri 3. Saya Nurul Haq sebagai pemateri 4. Halo, perkenalkan, nama saya Martin Ramadan sebagai kameramen dari kelompok 1. sesi yang pertama, yaitu penyampaian materi. Dipersilakan kepada pemateri 1 untuk menyampaikan materi yang pertama. Secara sederhana, persatuan berarti gabungan, ikatan, kumpulan, dan sebagiannya dari beberapa bagian menjadi sesuatu yang utuh. Atau dengan kata lain, persatuan itu berkonotasi disatukannya bermacam-macam corak yang beragam ke dalam suatu kebulatan yang utuh. Konsep bangsa dan substansi ini adalah bangsa Indonesia, yaitu bangsa yang menghuni wilayah Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Dengan demikian, persatuan bangsa mengandung pengertian persatuan bangsa Indonesia yang menghuni wilayah Nusantara. Makna kesatuan. Kesatuan adalah satu yang berarti utuh dan tidak terpecah belah seperti Indonesia yang memiliki beragam budaya, suku, bahasa, dan lainnya. Tetapi Indonesia tetap terjaga karena kesatuan bangsa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, dan bahasa persatuannya adalah bahasa Indonesia. Konsep kesatuan yang kita anut meliputi aspek alamiah, konsep kewilayahan, dan aspek sosial, politik, budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Kesatuan wilayah meliputi darat, laut, dan udara. Kebulatan ini sesuai dengan politik kewilayahan yang kita anut, yakni wawasan Nusantara. Oke, mungkin cukup sekian. Silakan kepada pemateri 2 untuk menyampaikan materi berikutnya. Tujuannya yaitu adalah menganalisis faktor-faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia ada 4, yaitu proklamasi, Pancasila, Undang-Undang 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia ada 5, yaitu heterogen atau beraneka ragam. Yang kedua, kesenjangan sosial. Yang ketiga, pembangunan yang tambah harta. Yang keempat, kurangnya toleransi. Dan yang kelima, kurangnya kesadaran adanya gangguan dari luar. Dipersilahkan kepada pemateri 3 untuk menyampaikan materi berikutnya. Baik, saya sebagai pemateri 3 di sini saya akan menyampaikan materi selanjutnya yang berjudul Konsep NKRI menurut UUD Dasar 1945
Satu yaitu kehidupan bernegara dalam konsep negara kesatuan atau NKRI sebagai warga negara yang baik. Tentunya kita harus memahami pengertian atau makna negara Indonesia. Pasal 1 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan naskah asli mengandung prinsip bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kemudian, pasal yang dirumuskan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tersebut merupakan tekad bangsa yang menjadi sumpah anak bangsa atau yang dikenal sebagai Sumpah Pemuda tahun 1928, yaitu Nusa, satu bangsa, satu bahasa, persatuan, satu tanah air, yaitu Indonesia. Kemudian yang selanjutnya yaitu wujud negara kesatuan semakin ukur setelah dilakukan perubahan dalam UUD tahun 1945 yang dimana dimulai dari adanya ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR yang salah satunya adalah tindakan mengubah pembukaan UUD tahun 1945 dan tetap mempertahankan negara kesatuan sebagai bentuk final negara bagi rakyat Indonesia. Pemateri selanjutnya yaitu pemateri 4, kepadanya akan dipersilakan. Kesimpulan dari faktor-faktor penghambat kesatuan dan kesatuan bangsa Indonesia adalah rasa tidak menghargai antar budaya, kondisi geografis yang berbeda, memandang dengan budaya orang lain, pengaruh budaya luar yang menekan budaya lokal adalah faktor utama yang membuat bangsa Indonesia ketinggalan baik dalam hal pendidikan, ekonomi, dan lain-lain. Apalagi Indonesia merupakan negara perkembangan, sedangkan negara kecil seperti Singapura termasuk negara maju. Inti dari semuanya adalah kurangnya rasa hormat kepada sesama bangsa Indonesia dan masih memandang sebelah mata baik suku, ras, budaya, dan agama. Demikian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya tentang materi tadi. Perkenalkan, nama saya Satrio dari kelompok 3. Pertanyaan kami adalah apa yang harus dilakukan agar persatuan dan kesatuan Indonesia tetap kokoh? Untuk pertanyaannya akan kami tampung terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Arya Januar dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, bagaimana cara mengatasi faktor penghambat persatuan? Sekian, terima kasih. Manakah yang termasuk sikap yang dapat mendorong dalam persatuan? Apakah yang termasuk sikap yang dapat mendorong dalam persatuan? Untuk menghemat waktu, kami akan menjawab pertanyaan Satrio dari kelompok 2 terlebih dahulu. 3, dipersilakan kepada penjawab 1. Apa yang harus dilakukan agar persatuan dan kesatuan Indonesia terbentuk? Di antaranya yaitu yang pertama, saling menghargai antar sesama. Kedua, saling menghormati. 3, bangga akan Indonesia. Keempat, tidak membeda-bedakan antara suku, agama, dan ras. Kelima, komunikatif. Keenam, saling menjaga satu sama lain. Ketujuh, mencintai Indonesia. Kedelapan, mengamalkan butir-butir Pancasila. Apakah cukup? Baik, karena pertanyaan sudah terjawab dari kelompok Satrio. Baik, untuk pertanyaan berikutnya dari Arhan, kelompok 2 akan dijawab oleh penjawab 3. Di sini pertanyaannya adalah bagaimana cara mengatasi faktor penghambat persatuan, yaitu 1. Menanamkan kembali nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat dengan baik. Yang kedua, menindak secara tegas dan gerakan separatis yang dapat memecah belah bangsa. Yang ketiga, menindak secara tegas terhadap muncul dan berkembangnya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Yang keempat, memerankan pembangunan nasional baik pusat maupun di daerah-daerah. Dan yang kelima, yaitu menindak tegas terhadap tindakan korupsi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat publik. Apakah dari kelompok 2 cukup? Untuk pertanyaan ketiga dari Sapa akan dijawab oleh pemateri 3. Baik, pertanyaannya adalah apa sikap yang menjadi pendorong dalam persatuan? Yaitu menjadi modal penting untuk mendorong persatuan dan kesatuan bangsa adalah sikap dalam berkomitmen
demi kepentingan bangsa ataupun masyarakat luas, dan juga rasa toleransi yang tinggi. Apakah dari kelompok 4 cukup? Cukup. Demikian presentasi dari kelompok kami yang dapat kami sampaikan. Mungkin ketua ingin menyampaikan sepatah atau 2 patah kata, dipersilakan. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Jika ada kelebihan, tidak usah dikembalikan karena saya ikhlas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.